Suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Baik. Oke, hari ini pertemuan kelima kita ya. Kita akan mendiskusikan, kalau kemarin sudah berdiskusi tentang bakteri gram negatif, hari ini dalam sehari kita akan singgung mungkin lebih ke permukaan saja, tidak terlalu detail tentang prion, virus, dan parasit ya. Prion tidak banyak didiskusikan, saya cuma ingin menunjukkan saja bahwa pernah ada kasus di mana pangan itu terdampak banyak karena adanya mad cow, lalu kemudian saya akan hubungkan dengan ada penyakit yang serupa pada manusia ya. Nah itu saja, tapi memang boleh dibilang kasus ini mencuat di 80-an ya, 90-an maaf. Ya, dan kemudian sekarang boleh dibilang sudah tidak terlalu menjadi masalah lagi. Lalu saya akan singgung 2 atau 3 virus saja yang bisa dikaitkan dengan pangan, lalu satu lagi kita akan bicara protozoa dalam konteks yang lebih umum. Saya akan mulai dengan share screen sebentar. Oh, by the way, tugas sudah on the way ya. Tugas-tugas sudah almost ready? Ongoing, Ibu. Oke. Kalau mahasiswa bimbingan saya, kalau saya tanya, sudah selesai belum? Lalu jawabannya ongoing, biasanya belum selesai. Nya masih banyak tuh. Mudah-mudahan ini nggak sama, ya. Oke. Baik, saya akan coba share screen sebentar. Recording in progress. Saya sudah upload sebenarnya yang agak baru, tapi kayaknya sih mungkin ada tambahan 1-2 atau sisipan 1-2 slide ya. Apakah sudah tampak oleh Anda semuanya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, baik. Kita akan bicara prion, apa itu prion protein, lalu BSE, terutama yang penting ya. Lalu saya singgung sedikit tentang varian CJD dan CJD klasik ya mungkin. Kemudian kita akan bicara virus sedikit, kemudian parasit ya, terutama konteksnya dengan keamanan pangan. Oke, saya akan mulai dengan prion protein ya, ini tahun 90-an menjadi sesuatu yang penting. Prion ini soalnya ini sebetulnya nggak masuk mikroorganisme sih, karena ini lebih, kalau virus itu masih bisa multiply dengan mekanisme serupa dengan sel ya. Ada transkripsi, ada replikasi, transkripsi, translasi. Tapi kalau prion ini lebih tidak seperti makhluk lagi ya. Ini adalah protein sebetulnya, katanya yang pada animal, termasuk manusia, hewan dan manusia, itu kita memiliki normal prion. Tetapi sometimes untuk sesuatu alasan yang orang belum tahu persis mengapa, terlipat mistakenly atau karena kan protein kan folding ya, strukturnya terlipat keliru atau berubah dari yang asalnya sedemikian sehingga dia menjadi infectious, menjadi menular. Jadi kalau dia sudah menjadi misfold atau terlipat salah, dia akan menular ke sebelahnya menjadi seperti itu juga. Oke. Nah, yang paling utama prion ini diketahui sebagai agen atau senyawa atau protein penyebab BSE ya, bovine spongiform encephalopathy. Bovine sapi, spongiform itu menyerupai spons. Jadi bayangkan spons buat cuci piring itu berongga-rongga dan mushy apa empuk gitu ya. Encephalopathy, sakit pada otak. Jadi otaknya menyerupai spons kira-kira seperti itu. Yang gejalanya pada sapi disebut sebagai mad cow disease atau penyakit sapi gila dalam bahasa Indonesia ya. Nah, jadi semua mamalia, makanya tadi saya bilang manusia dan juga hewan mamalia, memiliki spesifik gen yang menyandikan normal protein ini. Prion protein itu normalnya disandikan sebagai PRPP, ya, prion protein C, ini normalnya yang berfungsi untuk berkomunikasi antara sel dan sel. Oke. Nah, tetapi kalau dia ditemukan pada sakit sapi gila ini, prionnya sudah berubah lipatan tadi, berubah struktur lipatannya, terutama konformasinya, mungkin susunnya tidak necessarily berubah banyak, tapi konformasi atau berapa struktur tersiernya mungkin mengalami perubahan sedemikian sehingga dia dianggap kayak mutasi.
dibaca disandingkan sebagai prion protein SC, tidak C saja. Oke. Nah, protein ini dianggap patogenik, sebetulnya nggak patogenik bikin sakit, tapi dia menular, inducing permanent conformational cell di sel dia sendiri dan di sebelah-sebelahnya, yang kemudian jadi sebelahnya juga menjadi PRPSC semua. Oke, jadi secara struktur protein berubah dari banyak alpha helix menjadi banyak beta, ya, beta sheet ya. Jadi berubah strukturnya, normal foldingnya seperti kiri menjadi seperti kanan, ya, menyebabkan perubahan sifatnya. Kalau yang kiri larut, yang ini tidak larut dalam air. Kalau yang kiri itu mudah di-attack oleh protease, yang kanan menjadi resisten, demikian juga oleh panas. Sehingga kalau udah prion protein sudah berubah menjadi seperti ini, kalau sudah terbentuk pada katakanlah daging sapi, misalnya pada sapi, kemudian dia dipanasin, dia tetap akan infectious, atau sebenarnya nggak pas infectious, atau bisa menulari tetangganya, gitu ya. Jadi ini knowledge tentang struktur molekulnya sudah diketahui. Jadi kira-kira seperti ini dalam tubuh sel ini terjadi perubahan. Kalau PRPC itu yang kuning saja, tapi something menginduksi sehingga terbentuk PRPSC ini. Jadi si strukturnya berubah, gerombolannya berubah, ya, bisa terbentuk jadi mulainya dari badan Golgi kita kan bikin protein, proteinnya mengalami perubahan ya di sini, kemudian menjadi PRPSC yang menularkan pada sel-sel lainnya. Oke. Demikian pula kadang-kadang terbentuk di dalam lisosom, atau dia masuk dalam lisosom lalu keluar lagi. Intinya ada perubahan struktur protein prion yang harusnya normal digunakan untuk berkomunikasi, ketika berubah ya mungkin dia berkomunikasi tapi membuat tetangganya, karena dia perannya communication, maka dia berhubungan dengan tetangganya dan menularkan sifat-sifatnya. Oke, jadi ini adalah pembentukan PRP SC yang kalau dalam otak tadi ternyata menyebabkan struktur otaknya menjadi lebih soft, berongga tadi. Nah, penyakitnya tadi disebut sebagai bovine spongiform encephalopathy. Jadi memang yang ditemukan awal pada sapi ya. Progressive neurologic disease. Jadi penyakit saraf yang progresif terus memburuk. Ya. Kenapa? Nah, awal pengetahuannya adalah dikatakan bahwa kenapa kau ini menjadi sakit, karena dia makan pakan yang mengandung sel yang mengandung si PRPSC tadi. Jadi misalnya dalam pakannya ada sisa atau gilingan daging, gilingan bagian tubuh dari daging atau sapi yang sudah disembelih yang mengandung infectious ini. Jadi dari maka perubahan pertamanya atau perubahan yang terjadi awal people don't know exactly, tapi kalau orang mengkonsumsi itu maka dia memasukkan si PRPSC yang menular pada sel lain. Nah, mengapa disebut sapi gila? Karena sign utamanya karena kemampuan otaknya menurun, maka yang pertama terlihat adalah inkoordinasi. Dia tidak bisa mengkoordinasikan gerakan ya. Kalau kita perintah tangan kita gerak tapi tangan nggak gerak, atau sebaliknya kita nggak perintah tapi dia bergerak sendiri, maka dia tidak bisa mengontrol tubuhnya. Sapi yang mengalami penyakit ini menjadi susah jalan, susah bangun, kalau jalan suka miring-miring ya. Dan kalau dia sakit diri mungkin karena dia upset juga, dia menjadi nervous atau malah menjadi violent ya. Oleh karena itu disebut gila, karena dia sebetulnya tidak bisa mungkin berkomunikasi dengan orang yang mengurusnya ya. Nah, ini 80-90-an itu adalah major outbreaks at least di 24 negara, tetapi yang utama di UK. Kenapa ini penting di pangan? Karena pada saat itu nobody wants to buy daging dari UK ya. Ada perang dingin juga dengan Jerman misalnya, yang pokoknya dia kita membeli daging dari UK ya. Nah, ada 184.000 sapi yang mati di UK antara 86 sampai 2015 ya.
sudah menurun sih jumlahnya. Yang menyebabkan perubahan adalah feed policy. Jadi akhirnya pakan tidak boleh mengandung rimin atau apa ya, gilingan dari hewan, sapi juga gitu ya, tidak boleh. Jadi dia kan sebenarnya sapi makanya rumput ya. Tapi kadang-kadang rupanya untuk memperkaya protein ditambahkan bagian dari tubuh yang apa daging atau tulang atau apa, ini nggak boleh. Oh, sorry. Nah, jadi sebetulnya pengetahuan mengenai prion ini, oke, sebentar ya, boleh stop sebentar aja. Ya udah. Mohon izin sebentar ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ya. Maaf, ada tukang berisik. Kedengeran nggak? Kedengeran Ibu. Aduh, saya udah bilang suruh agak slow, tapi sorry kalau mengganggu sekali bilang ya. Ada yang rusak di rumah, saya masih di rumah. Oke, baik. Jadi, oh, sebentar. Tadi kejauhan. Nah, ketika itu ditemukan, orang kemudian mengetahui juga bahwa ternyata penyakit yang disebabkan atau yang bergejala serupa itu juga ditemukan ya. Nah, misalnya yang disebut sebagai CJD tadi, Creutzfeldt-Jakob syndrome pada orang. Lalu di Papua Nugini ada penyakit yang disebut sebagai Kuru disease ya. Lalu Scrapie, penyakit pada domba dan kambing. Lalu pada rusa, elk dan moose, ini sebangsa rusa-rusaan ya, ada chronic wasting yang juga tanda-tandanya serupa. Kira-kira kayak mungkin kalau kita penurunan kemampuan otak sebetulnya ya, jadi menjadi ya kalau kita lihat kita juga karena menua kan lama-lama juga karena fungsi otaknya berkurang. Jadi seperti itu. Jadi ada disease lain yang juga kemudian diasosiasikan dengan prion disease ya. Yang pada manusia ini, terutama yang varian CJD, ini biasanya malah orang sudah cukup tahu tentang perubahan yang terjadi pada mereka yang mengalami penyakit ini. Ini neurodegeneratif, jadi orang menjadi pikun, menjadi apa, itu bisa saja, tidak selalu ya, bisa saja karena ada perubahan pada sel otaknya yang biasanya ditengarai dengan area damage-nya itu menyerupai bunga daisy. Jadi disebutnya pada central nervous system-nya terbentuk daisy shape ya, yang mungkin bisa terlihat saya dengan MRI dan seterusnya ya. Jadi ini karena adanya bolong atau lubang pada jaringan otak yang menyebabkan sama dengan tadi BSI spongy appearance. Jadi dia menjadi berongga-rongga under microscope ya. Ini sering ditemukan pada TSI dan build up dari PRP SC tadi diduga adalah trigger dari neurodegeneration, degenerasi dari sistem saraf. Ya, jadi ada juga ternyata pada hewan lain ya, walaupun yang berdampak langsung pada apa namanya trade waktu itu pada perdagangan adalah pada sapi ya. Oke, nah ini adalah yang orang sudah tahu tentang varian CJD tadi. Ya, varian CJD itu diduga sangat dekat atau mirip dengan si BSE. People can get human variant, jadi itu kayak varian manusianya itu yang disebut sebagai VCJD tadi, varian Creutzfeldt-Jakobson disease.
Nah, dan ini dapat diperoleh ketika orang mengkonsumsi produk-produk daging yang mengandung jaringan otak. Misalnya ya makan otak ya. Kalau jadi sebetulnya mungkin bukan beef product ya, cattle product, maaf. Mungkin itu harusnya cattle product. Jadi produk-produk sapi yang mengandung otak ya. Dan ingat ini PRP ini tidak mudah rusak oleh panas. Jadi mau dimatengin juga sebenarnya kalau memang sudah ada PRPSC-nya, maka dia akan terkonsumsi dan ini diduga bisa jadi ini mungkin maksudnya adalah produk cattle sebenarnya, produk sapi yang mengandung komponen otak atau sumsum tulang belakang ya, atau tulang belakangnya. Dari siapa? Dari sapi yang memang sudah membawa atau mengalami BSE. Makanya kalau di negara lain tadi kan pokoknya begitu BSE ya dimatikan sudah, karena jangan sampai dikonsumsi, bahkan jangan sampai dikonsumsi oleh sapi lain ya, tidak hanya oleh manusia. Nah, jadi banyak sekali sih kajian yang masih mempertanyakan betulkah ada hubungan antara mad cow dan VCJD. Tapi CDC mengatakan bahwa ada strong evidence bahwa VCJD itu bisa disebabkan oleh si PRP dari mad cow tadi. Ya, karena similar to BSE, VCJD itu juga karena makan makanan yang terkontaminasi dari otak dari sick cattle. Ya. Penting, kalau sapinya sehat mestinya nggak masalah. Ya. Tapi kalau sapinya sudah kena sapi gila, maka otaknya itu mestinya tidak boleh dimakan gitu ya. Walaupun ada juga outlier ya, data salah satu kajian yang mengatakan ternyata bisa kasusnya agak beda. Di sini ada satu teknisi yang mengalami VCJD setelah ketika dia menghandling brain tissue dari sapi yang mati, yang kemudian dia terluka, jadi menular lewat occupation ya, lewat pekerjaan. Jadi ini kasus yang outlier, yang langka, sangat langka. Yang di atas juga sudah cukup langka, ini sangat langka. Jadi VCJD adalah salah satu saja sebetulnya tipe Creutzfeldt-Jakob tadi. Karena kan tadi ada Krabs, Scrappy, dan lainnya ya. Nah, bentuk-bentuk lainnya mungkin ada, tapi tidak ada hubungannya dengan mad cow. Jadi yang pada domba, pada sapi, itu nggak ada hubungannya sebenarnya sama mad cow. Nah, pada VCJD, onsetnya biasanya terjadi pada orang yang lebih muda, ya, dengan simptomnya berlangsung lebih lama daripada yang bentuk-bentuk CJD lainnya. Ini kasus VCJD sudah beberapa dilaporkan. Nah, yang lainnya apa? Yang lainnya itu ada satu lagi yang orang menyebutnya sebagai classic CJD. Classic CJD juga penyakit degeneratif yang langka. Ya, ini disebutnya sebagai fatal brain disorder. 1 orang per juta per tahun di dunia. Di Amerika katanya ada 350 kasus per tahun ya. Nah, ada 3 macam sporadik, ada 3 macam CJD klasik ya. Ini klasikal CJD yang tidak karena mengkonsumsi lah ya, tidak ada hubungannya dengan mad cow atau mendapatkan prion dari cow tadi. Yang ini sporadik itu yang paling sering ya, 80% kasus itu malah no known risk factor. Jadi people belum tahu sebetulnya kenapa tiba-tiba dia mengalami kerusakan pada otaknya yang menyebabkan dia degeneratif. Dia menjadi makin makin, kalau bahasa sederhana mungkin makin lemot ya, makin lemot saja. Ada juga yang hereditary. Yang hereditary adalah tethering ya. Oke, sebentar. Sebentar ya, saya agak ada banyak kendala nih. Saya harus tethering sebentar ya, Mas ya, supaya saya bisa continue karena mau dimatiin lampunya karena ada rusak di rumah saya. Mohon maaf ya, sebentar. Oke, menjawab. Saya di off cam.
Saya sudah balik. Saya matikan video saya ya. Soalnya sebentar lagi akan mati lampu, tapi saya sudah tether sekarang, jadi harusnya tidak akan terputus. Oke, kalau saya matikan ya, mohon maaf ya. Baik, Bu. Oke, izin ini sorry ada kendala banyak, tiba-tiba ada internet saya, listrik saya ada yang mati. Saya teruskan ya. Jadi ini Bu Ranti yang sama Pak ini siapa? Pak Pur. halo, apakah suara saya masih terdengar? Sibuk. Sekarang terdengar, Bu. Oh, tadi sempat terputus ya. Oke, saya tidak pakai, saya pakai tether, mudah-mudahan oke. Apakah slide saya masih kelihatan? Sibuk. Masih terlihat, Bu. Masih. Oke, terima kasih. Oke, saya akan coba continue, mohon maaf. Jadi ada sporadik itu ya ini apes nih, karena ternyata lebih banyak orang yang kena CJD karena no known factors. Nah, yang 10-15%-nya itu biasanya ada histori di keluarga, dan memang kalau dites mereka bisa scan, memang ada mutasi pada gen yang terkait dengan pembentukan PRPSC tadi. Lalu satu lagi adalah yang acquired, yang mendapatkan dari exposure ke tadi biasanya mendapatkan melalui medical procedure, jadi bukan konsumsi. Nah, tidak ada evidence bahwa CJD itu menular orang satu CJD berkontak dengan orang lain lalu dia menular ya. Jadi ini ada 3 dan ini pun sangat kecil ya peluangnya. Jadi selain ada VCJD yang kemungkinan besar disebabkan oleh semacam model Medco, ada juga yang sudden changes ini pada orang-orang yang either for no risk factors atau karena memang di keluarganya ada yang kena. Ya. Nah, orang yang menderita CJD ini mengalami demensia, jadi kita tahu lah, jadi pikun lah ya. Pikun, sama seperti sapi tadi mungkin sebetulnya. Dan simptom lagi other symptom seperti trouble walking atau jerky movement, jadi malah kadang-kadang ototnya bergerak sendiri tanpa kontrol, dan visual disturbance, jadi tidak bisa melihat dengan baik atau terganggu penglihatannya, karena kan mata itu katanya kan bagian dari otak ya. Nah, klasik CJD biasanya beda. Kalau tadi VCJD karena konsumsinya lebih muda, yang ini biasanya orang-orang yang tua, setua saya deh ya, katanya typically around 60 years old, jadi kalian masih tidak rentan, tapi pada lansia ini bisa terjadi nih. Dan biasanya ini quick moving dan selalu fatal ya. Katanya 70% dari mereka yang mendevelop atau mengalami gejala CJD itu biasanya dalam 1 tahun meninggal. Jadi ini karena memang otaknya udah nggak in control ya, dan mungkin fungsi-fungsi lainnya jadi terganggu. Jadi PSE, poin dari prion, bukan makhluk hidup. Oops, nyala lampu sekarang, mungkin saya bisa connect dengan. Nah, PSE tidak ada perubahan pada layar Anda? Layarnya masih tidak berubah. Sorry, layarnya masih? Masih tidak berubah. Oke, baik. Oke ya, jadi ini tadi jabaran, saya cuma mau menunjukkan bahwa ada something called prion yang belum sampai level virus saja belum, protein yang ternyata bisa misfold atau lipatannya berubah, konformasinya berubah, yang menular ke sel lain, yang ketika dia terutama terkena di otak, dia bisa menyebabkan gangguan pada fungsi otak. Pada sapi itu dan sapi gila sebenarnya ada Scrapie tadi, dan ada varian Creutzfeldt-Jakob syndrome yang bisa ditularkan lewat tadi konsumsi otak sebetulnya ya, bagian otak yang mengandung PRPSC, atau tetapi juga sebenarnya ada penyakit lain tadi, Scrapie pada domba, dan juga klasik Creutzfeldt yang juga menunjukkan gejala serupa in terms of kerusakan pada otaknya. Okay? Nah, diagnosisnya memang ini penyakit yang tidak bisa dilihat hanya dengan
lihat gejala visual ya, biasanya harus dilihat MRI scan-nya. CJD juga sama, MRI untuk melihat adanya tadi kalau ada sel rongga, ada apa namanya daisy shape. Ya. Lalu EEG, electrical elektrokardio saya mesti cek lagi apa itu, lupa singkatnya. Pokoknya merekam elektrik dengan electric tools aktivitas otaknya. Okay? Bahkan kalau yang VCJD bisa juga untuk melihat cairan tulang sumsum, blood test, biopsi tonsil, ya bisa melihat ada prion atau tidak. Ya, kemudian kadang-kadang mereka bisa scan apakah ada hereditary apa tidak. Brain kalau di tes di rumah sakit di negara tindakannya serupa. Ya, pertama memang diwawancara dulu kan, ada simptom nggak yang misalnya tiba-tiba kok lupa-lupa terus atau tadi bangun aja susah, jalan susah, lalu dicek spinal fluidnya, MRI dan EEG. Ya. Nah, untuk mengkonfirmasi CJD biasanya memang setelah orang yang meninggal biopsi. Jadi untuk memastikan bahwa betul itu CJD, biasanya dia harus di otopsi. Ya, jadi possibly, jadi kita tidak pernah tahu juga apakah memang yang pada menua kemudian mengalami degeneratif bisa saja salah satunya disebabkan oleh ini. Nah, terkait dengan prion di makanan ini kaitannya dengan yang kita ketahui, maka sebetulnya yang banyak meneliti tentu saja adalah orang-orang yang terdampak, yaitu orang UK. Ya. Nah, mereka melihat, membuat kajian selama beberapa tahun tentang apa saja yang perlu kita waspadai dari produk cattle, produk meat tadi ya. Nah, dia mengatakan yang high risk apa? Skull, otak, apa namanya itu yang kepala, kerangka kepala, otaknya sendiri, saluran saraf yang menempel pada otak, mata itu bagian dari otak sebetulnya, tonsil, saluran tulang belakang, dan sebetulnya bagian dari intestin yang distal ileum. Jadi ini bagian-bagian yang dianggap high risk mungkin menyimpan PRPS. Bovine meat, daging dan milk menurut kajian mereka tidak ada infektivitasnya. Jadi susu tidak, dagingnya sendiri tidak, gelatin juga very low risk. Tetapi prion ini amat sangat tahan panas, normal cooking hanya bisa reduce tapi tidak bisa menghilangkannya. Nah, jadi ini komite yang melakukan tadi kajian tadi disebut sebagai Spongiform Encephalopathy Committee itu melakukan kajian dari sekitar 80-an tapi 96. Dan mereka mengatakan bahwa kesimpulannya tadi sudah ada ya, ini juga bagian dari pengetahuan yang mereka kumpulkan, high risk bagian dari cattle yang high risk. Jadi kalau khawatir kena sapinya tadi mengandung PRPS, ini loh bagian-bagian yang mestinya tidak dimakan, gitu ya. Kemudian ada kajian mereka menunjukkan bahwa jika ada infeksi oleh BSI, ya, jadi kalau tadi terjadi VCJD, infant dan children lebih susceptible daripada adult. Tetapi orang-orang yang imunokompromis maupun pregnant woman itu tidak lebih tinggi resikonya, mungkin bukan not at risk, tapi sama saja dengan orang normal. Nah, gelatin di sana dari kajian tadi aman, tidak menularkan atau membawa PRPSC tadi. Ini lembaga ini menasihatkan atau menganjurkan untuk melarang penggunaan meat dan bone dari mamalia untuk makanan dari hewan-hewan, terutama ruminansia, animal di farm, termasuk fish dan horses. Jadi tadi dikatakan saat ini kan kasus PSC sudah amat sangat langka karena kebijakan ini. Dulu bone meal ya, sisa daging digiling untuk dimasukkan ke dalam pakan, tapi sejak ditemukannya prion ini, orang kemudian melarang penggunaannya.
Nah, ini beberapa penelitian, mereka melakukan banyak sekali penelitian untuk bisa sampai pada kesimpulan dan boleh dibilang sukses sekarang karena memang kasusnya sudah tidak seperti tahun 80-90-an. Nah, ini percobaan-percobaan yang mereka lakukan. Contohnya saja ya, hamster yang diinfeksi dengan PRP dari Scrappy, dari goat tadi ya. Ya, ternyata dia akan menahan atau memiliki sedikit atau masih memiliki infektivitas setelah 1 jam exposure. Jadi meskipun brain-nya dikasih infeksi, kemudian dipanasin 1 jam pada 360, tapi tidak masih punya sedikit infektivitas, masih menular. Ya, dengan pengeringan oven 360. Tetapi kalau autoclaving katanya tidak. Nah, kita tidak tahu apa dampak, apa kaitannya, tapi kita tahu kalau bakteri dipanaskan akan lebih mudah mati kalau digunakan ada moist heat seperti autoclave. Autoclave kan ada steam-nya. Kalau oven kan cuma udara panas gitu ya. Jadi ini cuma mengestablish saja ada beberapa karakteristiknya yang mirip-mirip. Kalau brain tadi ditreat dengan formaldehid, misalnya formaldehid itu memfiksasi struktur protein kan ya, ternyata infektivitasnya tetap. Jadi apakah itu penambahan formaldehid membuat konformasinya tetap seperti tadi, banyak beta sheet-nya dan seterusnya? Tidak ada evidence transmission BSI dari beef muscle to human atau mice injected with mouse tissue. Jadi ini dengan injection percobaan ya, tidak dikatakan tidak bisa. Tapi kita tahu bahwa VCJD itu kemungkinan karena makan bagian otak tadi. BSI agent hanya ditemukan utamanya di brain tissue dan sumsum tulang belakang. Jadi kalau dia cattle, kalau suatu sapi itu terinfeksi, maka biasanya ditemukan utamanya di jaringan atau di tisu otak dan juga di sumsum tulang belakang. Jadi itu mungkin yang paling harus dihindarkan gitu ya. Dalam eksperimental ada nah ini dia. Kalau diberikan BSI jumlah banyak banget ya pada percobaan ya, tidak pada kejadian sebenarnya. Jadi yang poin ketiga itu kejadian naturally occurring. Biasanya memang yang membawa PRPSC adalah si otak dan sumsum tulang belakang. Tapi kalau percobaan anak sapi dikasih makan dengan makanan yang mengandung banyak BSI, maka ternyata BSI-nya bahkan ditemukan di small intestine dan retina. Makanya tadi di kesimpulan awal kan mata, kemudian distal ileum dari usus, itu juga termasuk yang kalau bisa, kalau mau jaga-jaga benar ya jangan. Tapi sebetulnya dalam kasus-kasus yang alami, ini tidak terjadi. Jadi itu saja sih, kasus ini sudah adem banget dibandingkan pada tahun saya waktu baru selesai sekolah ketika kasus ini mencuat dan kita banyak sekali belajar dari orang-orang yang waktu itu juga mereka ternyata masih belajar ya karena mereka juga waktu itu belum tahu banyak. Tapi saat ini kalau Anda Google, tadi saya juga sempat lihat sudah ada banyak summary tentang ini. Apakah waktu itu dampaknya banyak ke orang? Sebenarnya tidak, lebih banyak dampak ke trade, ke perdagangan. Ya. Hanya kemudian kan orang belajar, oh ternyata orang juga bisa mengalami sakit serupa gitu dan juga hewan-hewan lain tadi. Ya, mungkin kalau hewan lain seperti deer dan seterusnya kan tidak diperdagangkan sehingga tidak terlalu membuat permasalahan perdagangan. Tapi untuk sapi, yes, itu masalah besar ya. Oke, saya akan selesai di sini tentang prion. Apakah ada yang ingin share pengetahuan tentang prion? Mungkin saya lebih ada yang ingin ditanyakan, Ibu. Mas Iksan. Share mau nanya. Jadi ini Bu, saya pernah dengar sebenarnya kalau misalnya pas yang kasus penyakit kuru itu kan terjadi karena itu di sekitar Pulau Papua, atau ya, terutama di Papua Nugini itu kan ini suka ada praktik memakan musuh ya Bu, suka ada praktik kanibalisme terhadap musuh yang katanya tuh mitosnya dapat meningkatkan kekuatan dari si orang yang makan musuhnya itu Bu. Terus kan dia akhirnya kan orang itu kan terinfeksi yang waktu itu disebutnya penyakit kuru yang ternyata kan pas ditemuin itu prion ya Bu. Itu kira-kira gimana dia bisa kayak begitu? Apakah karena praktik kanibalismenya itu atau karena orang yang dimakan sama orang itu tuh terinfeksi dari
hewan ternak, Bu. Jadi dalangnya dari mana gitu, Bu? Terima kasih. Oke. Saya juga tidak tahu persisnya, tapi saya juga membaca artikel tentang itu. Jadi betul, betul saya tadi tidak jelaskan ini ya. Jadi betul ada praktek mengkonsumsi orang gitu ya. Aduh, ngeri. Nah, tapi berarti orang tersebut atau jenazah yang dimakan tadi itu mungkin membawa PRPSC. Dari mana datangnya PRPSC si orang tadi kita nggak tahu apakah dia dapat dari animal atau dia mengalami tadi mutasi sendiri di dalam tubuhnya. Tapi bahwa orang yang mengapa prevalensi katakanlah ya kuru itu cukup signifikan dibanding di negara lain, ya diduga keras karena praktek mengkonsumsi tadi, mengkonsumsi Nazar. daging orang ya atau tubuh orang gitu ya yang diduga mengandung dan termasuk otaknya ya, otaknya yang karena tadi kan kalau dari kajiannya SEAK tadi kan sebetulnya yang normally dia mestinya akan akumulasi di otak sama susum tulang belakang. Saya tidak tahu praktek mereka yang dimakan bagian apa saja, tapi dugaannya adalah memang dia membawa PRPSC tadi. Ya udah kalau dia ketularan ya dia akan mengalami degeneratif penyakit degeneratif saraf ya yang akan menyebabkan tadi bisa meninggal dalam waktu yang relatif cepat. Oke, oke. Ada yang baca juga tentang kuru disease, betul itu that's the apa namanya reading tentang kuru disease, betul. Dan jadi pada buktinya BSE itu bisa berkurang setelah tidak ada lagi meal dari hewan diberikan. Ya, jadi meal dari hewan tidak diberikan lagi pada sapi, khususnya waktu itu yang paling utama ya di UK ya karena mereka yang paling mengalami kerugian luar biasa ya. Selain mati, nobody want to buy the beef-nya ya. Orang nggak ada yang mau impor beef dari sana. Oke, Mas Iksan? Oke, Mas Tito, silakan. Ya Prof, beberapa artikel nih ada tahun 2006 tuh saya pernah membaca. Jadi itu ada infeksi dari ikan trot yang diberikan Scrappy. Kemudian di dari apa? Sorry, saya nggak dengar. Dari apa infeksi dari? Ikan trot. Ikan trot tuh. Oh, ikan trot, ya. Ikan trot diberikan makan Scrappy. Kemudian diinfeksikan pada hewan coba itu tikus. Memang tidak mengalami gejala klinis, tapi di dalam otaknya dari si tikus itu dalam jangka waktu sekitar 200 hari kemudian itu terdapat secara histopatologi itu ada PRPSC seperti itu prion di dalam otaknya. Nah, yang menarik kan di sini Prof, di negara kita ini kan banyak dari peternak ikan itu juga memberikan pakan dari PDT, tulang daging tepung daging dan tulang karena mahalnya pakan dari biasanya kan yang digunakan pakan dari ikan. Namun saat ini karena mahalnya sehingga beralih dari substitusi, ceritanya seperti itu menggunakan tepung daging dan tulang dari sapi seperti itu yang mungkin kita tidak tahu nih riwayatnya seperti apa dari sapi tersebut. Kemudian nih sekarang ini kan juga berkembang nih isu dari presiden terpilih kita susu ikan. Ya, bagaimana ya Prof, saya baru tahu semalam, saya nggak pernah dengar, kemarin saya pas ada yang bilang. Jadi saya pengen kan ikan ini kan selama ini tidak terlalu dipandang karena memang banyaknya itu di sapi, tapi ternyata pakan dari negara kita ini juga menggunakan produk dari Mills Bone and Meat seperti itu. Nah, tanpa pengetahuan dari masyarakat yang sadar akan ada prion tersebut. Menurut tanggapannya Prof nih terkait susu ikan nih, apakah ada kemungkinan hal itu terjadi seperti itu atau bagaimana? Oke. Iya, saya malah baru tahu karena kemarin ada yang bilang susu ikan, terus saya nanya apa itu, katanya Bu Rati nggak baca koran ya, katanya gitu. Jadi saya Google, saya cari pengen tahu apa itu kok ribut-ribut susu ikan. Oke, by the way, ya jadi memang tadi makanya kalau kita lihat rekomendasi sebenarnya kan ikan juga sebaiknya tidak diberikan ya. Nah jadi kan itu kan biasa kalau namanya pencegahan kan assuming bahwa nanti dia berpotensi. Memang kalau sapinya nggak kenapa-kenapa. Nah, saya mungkin bisa tanya nih yang Mas Dito kan orang FKH ya. Kalau di Indonesia ini statusnya Susu prion ikan bagaimana? apaan dah? Status sapi gila apa kita termasuk dari yang free? Kalau
iya seperti PMK kita mendeklar diri sebagai free, mungkin memang resikonya amat sangat kecil, ya kan? Kalau memang sapinya nggak sakit kan ya mestinya nggak apa-apa. Nah memang kalau sapinya sakit, nah mengapa tadi kita melihat ada ketika di rekomendasi ini kan prohibit the use of tadi tulang apa tadi TGT ya, meat and TGT, bone meal for tepung daging ruminant tulang. farm tepung DT ya. Oke. Nah jadi sebetulnya kalau kita mengikuti good practices-nya harusnya nggak boleh tuh karena ada resiko. Nah memang tadi saya katakan jadi ini kan udah dibilang fish juga jangan karena tadi memang betul ada potensi gitu kan ya. Nah kita kan biasanya namanya keamanan pangan kan berusaha menurunkan risk. Nah ini kan ada risk. Nah kalau kita prohibit, maka risknya akan mendekati nol mungkin kan. Tapi kalau kita tidak prohibit ya berarti risknya akan bisa meningkat atau lebih besar sesuai dengan bagaimana prevalensi BSE di Indonesia gitu kan. Nah itu yang unfortunately mungkin juga kita nggak tahu ya. Saya nggak tahu seberapa, saya tidak updated apakah Indonesia termasuk daerah yang free gitu sehingga risknya bisa rendah sekali. Jadi saya tahu apa yang tadi diskusikan memang betul sebetulnya sih ada chance pada manusia aja bisa gitu ya pada apa bisa saja dia somehow men-trigger sel lain kemudian menjadi PRPSC. Nah, dan kalau itu terjadi, nah pertanyaannya tadi, saya tadi malam baru membaca sebetulnya yang namanya susu ikan itu apa ekstrak proteinnya, ya betul ya, atau digiling langsung. Saya masih belum paham, saya agak gagal paham tuh, karena kemarin saya baru tahu juga waktu siang-siang ketemu Pak Eko di kampus, saya bilang udah dengar belum susu ikan dan saya mau jadi men-Google. Itu susu ikan ekstrak, kalau ekstrak ya, atau gimana? Atau digiling saja jadi boleh ada yang menjelaskan ke saya karena saya membacanya masih baru tadi malam dan belum begitu nggak baca literatur, cuman baca ada terminologi susu ikan katanya apa itu protein ikan yang dilarutkan dalam air atau apa teknologinya ada yang tahu nggak? Kalau yang saya baca sekilas sih ini Bu, jadinya kayak minuman seperti susu jatuhnya dari protein ikan. Ya, Ini apakah di isolasi harapannya proteinnya? Kalau udah pakai isolasi protein segala mungkin katanya sih ini dari asam amino ikan, cuma nggak tahu asam amino yang mana aja gitu. mahal banget ya nanti kalau sampai isolasi asam amino ya. Saya ngebayangin gitu. Ya, gini, saya tidak tahu juga apa yang dipakai untuk membuat susu ikan tadi. Nah, tadi kan buktinya tadi kan akumulasi juga ada di otak lagi kan ya. Semuanya ada di situ sehingga depending on satu berarti ya prevalensi lagi. Apakah ada prevalensi pada sapi? Apakah mungkin juga ditemukan prevalensi? Nah, itu harusnya menjadi landasan untuk memutuskan apakah kita akan mengkonsumsi atau memproduksi sesuatu besar-besaran ya yang akan diberikan pada anak-anak. Kalau dari kita melihat histori saja, kayaknya sih nggak ada sih so far kekhawatiran dari fish ya. Nggak ada so far. Paling nggak saya cuma based on history. Pada daging ya itu pun sebetulnya biasanya yang mengandung jaringan otak. Jadi mungkin risknya mungkin rendah mungkin ya mau diolah jadi apa juga ya mungkin rendah. Tentu saja kapan tinggi ya kalau akhirnya kita temukan ada kasus tapi so far selama ini setahu saya VCJD itu juga tidak pernah atau belum ada laporan dihubungkan dengan ikan. Jadi mudah-mudahan sih enggak ya. Kayaknya sih akan very very low. Kalau dari daging kalau dari sapi itu akan direct ya langsung. Tapi kalau fish mungkin agak lewat beberapa rute, maybe the risk is low. Tapi tentu saja kita harus melihat juga nanti dalam perjalanannya apakah ada laporan. Biasanya kita orang-orang yang belajar keamanan kan melihatnya outbreaks. Outbreaks-nya gimana? Kalau nggak pernah ada outbreaks ya kita boleh dibilang ya berarti tidak prevalen pada komoditas tersebut. Ya. Oke, saya belum tahu persis nih. Ternyata saya belum paham yang dimaksud dengan susu. Ya, tapi ada yang saya baca kemarin banyak orang yang tidak setuju menyebut susu karena bukan dari kelenjar susu. Nah ini masalah definisi yang harus di-clearkan. Ini juga sama dengan sebenarnya susu kedelai loh. Itu susu kedelai juga bukan dari ambing gitu ya. Nah itu kan tapi orang menyebutnya susu juga gitu ya. Oke.
Saya stop di sini untuk prion ya. Mungkin saya nggak tahu juga, kemarin sudah sempat saya pikir apa saya drop aja karena sudah tidak ada masalah banyak. Tapi mungkin bagus juga untuk sekedar tahu bahwa pernah ada masalah dan ini cost-nya luar biasa mahal. Ya. Saya akan lanjut dengan virus. Mungkin yang ini lebih mudah dipahami, barang yang kecil sekali. Seringkali orang kalau udah nggak ketemu kenapa ya udah, oh ini pasti virus gitu ya. Kontaminasi virus pada makanan biasanya urusannya pasti keteledoran orang karena ini fekal pasti ya, karena pasti dari fekal, nggak ada dari tempat lain lagi. Resiko transmisi lebih besar pada makanan yang dihandle secara intimate ya. Jadi apa ya, makanan yang bikinnya banyak tangan terlibat dan kemudian tidak ada pemanasan. Kalau ada pemanasan, kita tahu virus itu mudah dibunuh dengan pemanasan. Nah, jadi sebetulnya viral presence in food itu bisa dihindarkan kalau sistem pembuangan limbah kita baik sebenarnya. Kalau nggak ada orang buang air besar sembarangan di mana-mana, pasti lingkungan kita tidak banyak virus. Sayangnya kan kalau di Indonesia kita masih punya banyak. Nah, ini sudah tahu semua, ukurannya kecil, bisa ada DNA atau DNA tidak pernah dua-duanya, tidak memiliki alat metabolisme, jadi dia menggunakan energi komponen dari inangnya untuk bereplikasi. Makanya dia kalau di makanan dia nggak numbuh. Dia tidak akan tumbuh pada susu, di gelas kita, tidak akan tumbuh pada ayam goreng, dia akan mungkin nempel saja untuk sementara waktu sampai dia tidak lagi mampu survive. Biasanya dia ada beberapa yang mengandung envelope, ada juga yang tidak ya, yang naked tidak ada envelope-nya. Nah, di envelope biasanya ada lipidnya. Nah, dia benda yang sebenarnya orang menyebutnya sebagai partikel juga ya, inert, tidak punya metabolisme pada dirinya sendiri dan biasanya bisa lama-lama tidak infectious kalau berada di luar sel hidup ya. Inang ya. Oke, bagaimana patogenesis virus? Nah, dia akan mengalami dia kan isinya DNA atau RNA ya. Jadi tinggal dia kalau DNA ya langsung direplikasi oleh inang yang dia tumpangi. Kalau dia RNA ya dia akan melakukan reverse transkriptase dulu bikin DNA baru kemudian mengalami replikasi. Oke. Jadi take place entirely di dalam sel yang susceptible yang dia bisa masukin. Kalau tadi pada manusia, pada pangan biasanya sel usus, tapi juga tidak, tapi juga bisa misalnya pada hepatitis itu pada sel hati. Ya. Biasanya selektif tentang spesies yang mereka bisa infeksi. Jadi umumnya itu virus itu spesies spesifik ya. Kalau menyerang orang ya biasanya orang saja umumnya. Ayam ya ayam saja. Jarang sekali yang menyerang dua-duanya ya. Ketika dia replikasi kemudian dia si inangnya melakukan assembly. Jadi dia tadi udah replikasi, transkripsi, translasi lalu diassemble jadi virus. Jadi dia numpang di sel orang, tapi di dalam orang tersebut selnya dia malah menjadi pabrik pembuatan si virus. Nah, pada sel level viral infection mungkin menyebabkan ya tadi si sel inang ini menjadi berubah arah ya, malah memproduksi si virus. Walaupun dia mungkin masih memproduksi untuk dirinya sendiri, tapi dia jadi capek sebetulnya karena dia harus memproduksi something else yang dia tidak perlukan sebetulnya. Dan ada dugaan bahwa sufficient proliferation ketika dia harus bekerja keras memproliferasi bisa indus tumor atau cancer ya. Mungkin Anda pernah mendengar kalau pada pangan so far belum ada, tapi human papilloma virus itu diduga men-trigger kanker pada reproduktif alat-alat reproduksi perempuan ya. Makanya biasanya screening untuk kanker pada ovari dan seterusnya itu dilakukan dengan men-screen human papilloma virus. Oke, pada tingkat organisme, kalau si virusnya sudah dihasilkan oleh sel, maka dia akan membuat selnya mati dan dia akan pindah ke sel lain dong, keluar dari sel mau ngapain? Ya cari dan kemudian bisa ditransportasikan lewat kelenjar limpa maupun darah. Jadi virusnya bisa keliling ke seluruh tubuh. Oke, ini gambar yang saya lupa saya pernah sampaikan enggak di awal, tapi ini modus umum virus. Virus, kalau ini anggap aja ini sel kita ya, maka dia akan
menginfeksi sel kita, menginjeksikan DNA atau RNA-nya, kemudian dia bisa men-trigger kalau beruntung ya, terjadilah rekombinasi. Jadi si DNA dari si virus tadi merger sama DNA kita. Oke, what happen adalah tentu saja ini kejadiannya peluangnya tidak besar sebenarnya. Tapi kan biasanya kalau virusnya masuk cukup banyak ya peluang ketemunya jadi banyak. Lalu setelah terrekombinasi, selama fase lisogeni itu artinya adem ayem, dia tidak ada gejala yang muncul, ya. Orang inang belum menunjukkan gejala apapun, tapi sebetulnya selnya tadi capek bikin selain translasi, mereplikasi transkripsi translasi yang bagian genomnya dia, tapi dia juga memproduksi yang milik si virus tadi, digambarkan di sini. And sometimes ketika dia mengemas, dia suka kelebihan, misalnya membawa bagian dari tubuh dia. Oke. Jadi ini dikemas, ini self-assembly tadi, dan pada fase ketika kepenuhan, ketika sudah tired, selnya capek banget ya, exhausted karena dia harus mengerjakan pekerjaan yang tadinya dia tidak harus lakukan, maka terjadilah lisis. Nah ini yang tadi udah di tingkat sel, di tingkat organisme bagaimana? Nah dia kalau keluar mau ngapain ya? Kan dia cari sel lain yang masih bisa dia serang. Oke. Dan tadi saya ingin menunjukkan saja seringkali ketika keluar ini kan tadi ketika mengemas ada yang kelebihan. Tidak membawa origin saja, tapi membawa something else. Nah, disinilah potensi mutasi. Makanya terjadi mutasi cepat pada virus, karena dia bisa masuk, atau kemarin kita tunjukkan juga ya pada E. coli EHEC itu dia masuk ke virus bacteriophage, masuk ke dalam Shigella, mungkin membawa gen penyandi STX, dia masuk ke E. coli, lalu jadilah E. coli baru yang memiliki gen penyandi STX. Ini infectivity dari virus. Oke, bagaimana dia mentransmisi di antara satu orang dan lainnya? Ya, kalau tadi kan di dalam sel dia akan berkembang biak, akan melisis sel, lalu dia akan masuk ke sel lain sampai ya tadi kalau sirosis hati apa sel hati kita udah satu persatu mulai damage ya, mulai rusak gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau penularan dari host ke host lain? Nah, biasanya rute entrance-nya yang paling sering adalah melalui moist tissue, mucous membrane ya. Beberapa injected beneath the skin, misalnya kegigit serangga, atau kalau orang ngobat ya, makanya orang obat kadang-kadang juga terkena hepatitis terusnya karena pada syringe yang terkontaminasi. Nah, bagaimana keluarnya? Nah, biasanya ditentukan di mana di dalam tubuh virus telah dihasilkan. Kalau dia masuknya seperti COVID kemarin, keluarnya di mana? Ya dari pernafasan pasti ya, karena masuknya atau letaknya di saluran pernafasan. Kalau pada manusia yang paling sering memang di intestine, karena itu keluarnya lewat feses. Kalau dia menyebabkan infeksi yang superficial, maka bisa pada lesi atau luka kulit. Kalau kidney yang terinfeksi, maka dia keluar lewat urin. Biasanya kalau shed dari host itu biasanya dia tidak sendiri, tidak pure bentuknya ya, kecampur macam-macam lainnya juga. Jadi ini masuknya dari mana? Nah, kalau kita makan ya lewat moist tissue, kita kan mucous membrane sepanjang saluran pencernaan kita ya. Nah, sheddingnya bagaimana? 600 ada nggak? Oke. Nah, apa yang menjadi faktor Kamu nggak ada transmisi? mobile? Satu, stabilitas. Ya, tadi orang bersin, seberapa lama bakterinya akan stabil? Orang Itu aku mengeluarkan kotoran lagi katakanlah kurang buat di tanah, basic. ya, Waktu kemudian aku kena lagi air. nggak ada Nah, motor. kalau dia tidak stabil ya mungkin baru sebentar dia udah rusak. Kalau dia stabil tinggi, ya dia akan lama di situ. Lalu adanya rute entrance dan shedding faktor ya. Kalau ada tadi ada injeksi tadi atau kegigit serangga itu akan mempercepat tentu saja ya daripada kalau menunggu dia nempel ke mucous membrane kita. Availability of means of indirect transmission, population factor. Nah, ini manusia-manusia lansia, anak-anak itu pasti lebih
rentan karena sistem imunnya belum terlalu bagus. Oke, atau kalau yang lansia sudah tidak bagus. Oke, yang paling sering direct transmission yang paling sering adalah lewat anal oral. Ini food banyak nih. Jadi atau mungkin yang direct tidak. Direct misalnya orang tidak cuci tangan habis dari WC menularkan pada orang lain. Ini yang direct. Langsung. Jadi kita pindahin virus dari tangan saya ke orang lain. Oke, misalnya saya pegang barang yang kemudian dimakan atau saya pegang kue yang dimakan orang lain, nah bisa. Atau tadi aerosol droplet kalau sneeze atau bersin atau batuk ya. Ini terutama kalau Bu, ini ibunya apa kita nih? Ini kita sih. Oke. Inanimate object ini biasanya lewat misalnya diaper, makanya kadang-kadang angka penyakit bisa tinggi di tempat penitipan anak, karena kan pasti anak-anak mungkin perlu diganti pampersnya dan seterusnya, atau yang masih mengandung kotoran ya. Atau lewat vehicle, makanan dan minuman ya, yang of interest kita ya mungkin yang paling bawah ini. Kita memang paling banyak virus ini yang melalui makanan. Salah satu emerging patogen ya, jumlah kasusnya meningkat terus di negara-negara yang melakukan pemantauan. Bisa karena pemantauannya lebih banyak, bisa juga karena metode deteksinya sudah ada, tapi juga bisa di-trigger oleh misalnya pola makan yang berubah. Ya, banyak mau makan fresh fruit, fresh vegetable yang baik untuk kesehatan, tapi tentu saja lebih rentan untuk virus. Ya. Di Amerika Serikat dia melaporkan sejumlah paling tinggi penyebab foodborne disease adalah norovirus, ya bakteri kalah. Nah, bagaimana pangan sebagai vehicle? Nah, satu sebetulnya yang akan menentukan stabilitasnya dalam pangan adalah penyimpanan, suhu penyimpanan. Nah, sayangnya kalau kita biasanya menyimpan makanan kan cenderung biar awet dimasukin kulkas gitu ya. Nah, virus lebih stabil di suhu itu. Jadi memang itu drawback-nya. Di suhu kamar mungkin dia lebih cepat rusak, kalau dimasukin ke kulkas dia akan lebih lambat atau lebih tahan lama ya. Bisa dihilangkan dengan banyak cara. Heating adalah the most effective way ya. Pemanasan virus itu sangat penting. Drying juga bisa sangat efektif, cukup efektif, tidak seefektif heating saja. Kemudian iradiasi ya. UV maupun elektromagnetik, microwave itu bisa juga menghilangkan atau mengurangi virus. Chemical inactivation yang paling sering dilakukan adalah ozon, klorin di air, walaupun ada beberapa virus seperti norovirus yang relatif lebih tahan terhadap klorin dibanding virus-virus lainnya. Ya, sehingga water treatment biasanya nggak mengandalkan klorin saja, mereka pasti punya membran filter dan lain-lainnya supaya istilahnya multiple steps. Jadi tidak hanya satu geber klorin aja, tapi di filter juga, di klorin juga, mungkin ditambah ozon juga, supaya kalau sampai salah satunya tidak bekerja dengan sempurna, masih bisa di-backup oleh yang lainnya. Oke. Kontaminasi pangannya sendiri kok bisa membawa virus? Primary contamination. Memang dari sejak raw material, sebelum harvest atau sebelum penyembelihan ya, emang animalnya udah sakit bawa virus ya pasti dia akan ketika disembelih dia bawa virus. Atau kekerangan yang tumbuh di tempat yang terkontaminasi ya pastinya dia akan membawa virus ya. Atau secondary selama processing, storage, distribusi, atau final preparation. Di sini faktor manusia, peralatan itu lebih dominan ya. Bisa indirect lewat air, ya nyuci air ya. Ketika ada kasus, ada yang pernah mendengarkan ya, hepatitis virus di kampus, itu kemungkinan besar dugaannya adalah air penyebabnya. Air yang dipakai untuk nyuci piring, nyuci sayur, nyuci segala rupa ya. Ratusan mahasiswa yang jatuh sakit atau dibawa oleh insek atau rodent yang mengkontaminasi makanan. Nah, kalau yang direct ya dari food handler, makanya penjamah makanan ya istilah yang suka dipakai adalah kalau di industri orang nyebutnya food processor gitu ya atau pengolah makanan. Tapi di jasa boga
orang sering menggunakan istilah penjamah makanan yang men-serving, yang menaruh di piring, yang menatakan untuk Anda di restoran misalnya atau di warung, dia adalah sumber utama sebetulnya virusnya. Jadi makanya dia harus dijaga betul, program sanitasi hygiene dia harus bagus, ya. Oke, ini adalah tadi norovirus yang paling mungkin sekarang ini yang paling sangat dianggap penting dalam pangan ya. Non-envelope virus ya, single stranded RNA, famili Calliciferidae dulu disebut sebagai NLV atau non-walk like viruses. Stabil, survive freezing dan heating at 60, berarti harus di atas 60. Menyebabkan gastroenteritis akut, diare, vomit, dan stomach pain. Nah, di Amerika dia nomor 1 katanya sekarang. Semua orang dari segala umur bisa sensitif. Di nursing home juga, di hospital, di restoran, catered event, misalnya pesta atau apa yang makanannya di cater, cruise ship, sekolah ya, terutama tentu saja food eaten raw. Kalau dimasak kan mestinya enggak ya. Nah, jadi eaten raw itu menjadi peluangnya pasti lebih besar. Makan selada mentah tentu saja, ketimun mungkin ya, buah mentah, kerang mentah, tiram mentah misalnya. Atau faktor lainnya adalah cook-nya atau juru masaknya. Ya, kalau itu tadinya sebenarnya makanannya matang pun bisa terjadi ya. Nah, untuk beberapa jenis pangan yang sering juga dihubungkan dengan norovirus itu diduga besar karena fecal contamination ketika tiram ya di tambaknya, kalau raspberry ya di tempat penanamannya. Oke. Virus yang kedua adalah hepatitis. Nah, yang terkait dengan pangan adalah hepatitis A dan E ya. Sama virus non-envelope single cell RNA juga ya, masuk famili Picornaviridae, menyebabkan hepatitis atau inflamasi. Jadi inflamasi reaksi pembengkakan ya pada liver, pada hati kita. Anal oral cycle, long incubation period, lama sakitnya ya, untuk atau gejalanya muncul lama. Makanya dulu waktu terjadi outbreak itu di kampus itu sampai 3 bulan. Karena mungkin ada yang sekarang sakit, menular, temannya lain baru 2 minggu, 3 minggu. Kemudian sakit, sehingga panjang sekali saya ingat mengajar kelas dan kelasnya separuh kosong. Ya, kelas waktu itu kelas S1 masih besar kelasnya, kalau sekarang tinggal 40 ya. Dulu bisa 100 orang dan bisa yang masuk itu mungkin 40 orang. Jadi terasa sekali ketiadaan mahasiswa karena sakit waktu itu ya. Medianya 4 mingguan, demam, lemah ya, anoreksia lah situ tapi ya kayak lemah juga. Mual, lalu ada jaundice kuning ya, karena sel hati yang mulai pada rusak sebetulnya. Nah, kalau di negara maju selalu klaimnya selfish, tapi kalau di Indonesia menurut saya sih, saya yakin mahasiswa atau bukan yakin lah, saya membayangkan mahasiswa kayak nggak makan selfish banyak-banyak atau makan selfish mentah juga enggak, jadi mungkin karena food handler atau water. Jadi lebih ke sana, jadi makanannya bisa apa saja. Lalu satu lagi yang penting untuk pangan adalah hepatitis E virus, ini lebih baru ya. Lucunya atau anehnya atau hepatitis virus itu beda-beda semua. Jadi bukan penggolongannya bukan karena dia serupa kayak E. coli, ada yang sekian dan itu mirip-mirip, ini enggak. Sama-sama hepatitis virus, sama-sama menyerang hepatitis, tapi familinya, genusnya berbeda. Ya. Ini orthohepatovirus, ada beberapa genotip dan mereka melihat ada hubungan antara lokasi dan genotip yang dominan. Masih lagi selfish, ya, tetapi saya sih akan menekankan bahwa any food bisa rentan ketika dikontaminasi oleh air yang tercemar atau food handler. Ya. Untuk hepatitis E dikatakan mortalitasnya tinggi untuk pregnant woman. Nah, as a reminder, saya pengen Anda tahu bahwa yang kita bicarakan adalah A dan E saja. Ya. Yang lain Anda bisa melihat, nah ini di kiri ada gambarnya, Anda bisa Google sendiri. Memang virus hepatitis itu beda-beda semuanya, tidak sama. Ya. Jadi
Tapi yang Anda bisa lihat ini misalnya untuk hepatitis A, hygiene tentu saja, tapi sudah ada vaksinasinya ya. Kalau bayi sekarang di Indonesia seringkali diimunisasi juga untuk hepatitis ya. Mungkin zaman saya kecil nggak ada tuh, tapi sekarang udah ada. Oke, nah treatmentnya juga ada. Nah yang E juga fecal oral, contaminated water, uncooked meat ya. Nah sama good sanitation, drink clean water, avoid raw meat ya. Ini hepatitis menyebabkan gangguan pada saraf dan juga anemia yang V ya, yang E maksud saya. Nah, yang B itu biasanya tidak lewat pangan. Ini mungkin yang paling fatalnya sering dihubungkan dengan kanker hati bersama-sama dengan aflatoksin. Jadi yang aflatoksin di daerah di mana kanker hati tinggi karena diduga konsumsi aflatoksinnya tinggi, itu selalu di situ juga hepatitis B-nya tinggi. Dan Anda bisa melihat ini kontak dari body fluid, jadi lebih ke kontak tubuh ya, cairan tubuh, bukan karena makanan. Juga ada C, itu juga syringe, body fluid ya. Kemudian yang D itu juga sama. Jadi ini lebih ke hubungan seks, donor darah mungkin atau apa namanya kontak darah ya tadi apa namanya orang-orang yang drug user ini seringkali terkena B, C atau D karena bergantian mereka menggunakan apa namanya jarum suntik ya. Oke, yang terakhir ini sudah relatif lebih dikit. Memang ada kaitan rotavirus dengan pangan, tapi sebenarnya ini adalah virus yang paling sering dihubungkan dengan anak-anak ya. Nah, ini namanya rota itu rotary wheel ya. Jadi tampangnya Anda bisa Google, tampangnya seperti roda. Oke, sama-sama non-envelope. Ini mengandung double stranded RNA, tidak seperti yang dua tadi. Tadi dua-duanya single stranded, menyebabkan gastroenteritis dan diare di seluruh dunia ya, karena absorpsi sodium dan glukosanya menurun. Pada anak-anak utamanya, walaupun adult bisa terinfeksi, biasanya lewat air, kadang-kadang lewat makanan. Ya. Stabil di lingkungan. Nah di Indonesia saya nggak tahu sekarang state-nya gimana. Ada wacana waktu itu mau memberikan imunisasi atau vaksinasi rotavirus pada anak-anak juga. Ya. Ada beberapa spesies, deteksinya dengan ELISA dan molecular base. Jadi ini pangannya mungkin lebih kurang dibandingkan tadi hepatitis maupun norovirusnya. Saya tadi mau ngedrop ini sebenarnya maybe less important. Singapura pernah mengalami rotavirus, salah satu penyakit terpenting di sana. Tapi sekarang kayaknya udah lewat juga masanya. Oke, jadi virus bisa ditularkan lewat makanan, relatif tidak banyak mungkin dibandingkan dengan yang ditularkan lewat non makanan, atau mungkin kita belum tahu banyak tentang itu ya. Penelitiannya mungkin kalau teman-teman di pangan itu jarang ya. Mungkin kalau teman-teman di kedokteran hewan lebih banyak penelitian karena ada kaitannya dengan zoonosis dan seterusnya. Apa itu? Flu burung misalnya. Itu kan virus juga ya. Nah, itu menyerang mestinya menyerang burung saja atau unggas maksudnya. Tapi belakangan ada mutasi yang menyebabkan dia kemudian bisa menyerang manusia. Tapi itu tidak lewat makan ya, tidak lewat mengkonsumsi ayam, tidak. Oke, yang terakhir adalah parasit. Orang menyebutnya parasit karena memang dia kehidupannya tergantung totally dari hewan lain yang besar, termasuk manusia yang kita sebut sebagai inang ya. Bisa protozoa atau cacing. Dia bisa melakukan, ya ini udah hewan soalnya ya, dia bisa melakukan reproduksi seksual dalam tubuh kita. Bisa juga menghasilkan telur yang kemudian dikeluarkan lewat feses. Jadi parasit cacing dan protozoa juga sama seperti virus tadi. Umumnya kalau yang pangan itu fecal contamination. Sama seperti virus, dia tidak bisa bermultiplikasi di luar host. Ada banyak sekali protozoa dan parasit. Kalau Anda mau belajar lebih banyak, Anda bisa membaca-baca tentang bagaimana dia bereproduksi dan seterusnya. Oke, tapi saya hanya akan menunjukkan saja kaitannya dengan pangan di mana. Oke, protozoa adalah one cell animal, hewan
sel satu, ketika dia, kalau dalam bakteri mungkin setara dengan vegetatif, dia lagi makan, hidup seperti normal, maka dia disebut sebagai tropozoid. Ya. Jadi dia makan, bereproduksi dan seterusnya. Nah, tetapi dia juga memiliki bentuk ya yang masih infektif ketika dia berada di luar inang, ketika dia lagi tidak happy sebetulnya ya. Kalau tadi tropozoid ini biasanya kalau dia lagi nangkring di orang atau di hewan, dia senang makan enak, ya, berkembang biak gitu ya. Nah kalau di luar dia sebenarnya tidak begitu nyaman kan. Nah dia membentuk struktur yang disebut sebagai kista ya, dan berbagai protozoa diketahui ada yang kistanya namanya macam-macam juga. Contohnya pada toxoplasma disebut sebagai oocyst, ookista ya. Ini Entamoeba histolytica dan Giardia lamblia. Di Indonesia mungkin yang banyak dibicarakan adalah yang terkait air ini atau toxoplasma pada hewan ya, pada hewan-hewan, dan bisa ditularkan lewat pet dan juga bisa lewat konsumsi makanan yang tidak matang. Karena kalau matang mestinya protozoa udah lewat. Dan kembali lagi permasalahannya adalah lebih permasalahan sanitasi higiene sebetulnya ya. Jadi di negara-negara yang lebih bersih, permasalahan protozoa mungkin less of a problem ya. Kalau di negara benua Amerika Utara mereka ngeklaim siklospora itu emerging gara-gara mereka mengimpor sayur-sayuran dari Amerika Selatan, dari Thailand, mereka sudah mulai makan makanan Asia sehingga mereka menambahkan daun mint, menambahkan daun ketumbar yang tadinya tidak mereka konsumsi. Ya. Nah, pencegahannya ya sistem pembuangan limbah yang baik, wastewater treatment. Untuk membuang waste harus ada treatment dulu, tidak sembarang aja domestik langsung ke jalan atau ke sungai. Ya. Hand washing setelah buang air besar. Filtration step. Nah, ini dia karena kebanyakan dari kista ini tahan klorin. Sehingga klorin itu sebetulnya nggak efektif untuk menghilangkan dia. Makanya filtrasi menjadi penting. Good news-nya di sini adalah dia lebih besar dibanding bakteri, sehingga kalau sudah digunakan filter untuk menyaring bakteri, mestinya protozoa juga ikut tersaring. Tapi memang ada juga yang tidak pakai, kalau tidak pakai penyaring kan, atau kalau cuma pakai penyaring pasir mungkin dia masih akan lewat ya. Tapi kalau membran filtrasi itu pasti akan efektif untuk protozoa. Oke, ini beberapa contoh saja yang bisa kita temukan, masih banyak listnya lain. Kalau Anda tertarik atau nanti tugasnya mau mengerjakan ini, saya harap Anda mencari literatur yang lebih banyak lagi ya. Kalau makanan ya ini, mestinya memang raw ya, raw vegetables. Yang paling mungkin lah, kalau saya tanya, saya makan tumis kangkung sama makan lalap, selada, mana yang lebih mungkin? Harusnya kan yang selada ya, karena tidak ada treatment terhadapnya. Kembali permasalahannya faktornya lebih ke hygiene. Oke, lalu cacing. Cacing ini juga kistanya atau telurnya atau larva dari cacing ini dapat mengkontaminasi makanan. Kalau mereka tertelan, mereka bisa tumbuh dan mengalami reproduksi di dalam sel kita, di dalam tubuh kita. Ya. Reproduksi bisa seksual, tetapi seringkali cacing ini hermaprodit ya, jadi punya kedua seks ya, male and female. Cacing bisa nangkring di tubuh kita, di usus kita bertahun-tahun ya, dan beberapa ada yang panjang sekali ya, atau size wise sangat, kalau kita bayangkan ngeri banget gitu ya. Pada hewan itu sering terbukti kalau daerah endemik Fasciola hepatica misalnya, itu ketika disembelih ternyata livernya penuh dengan gulungan cacing gitu ya. Oke, bisa dihilangkan dengan cara thorough cooking. Pemanasan itu sangat efektif menghilangkan kista, telur atau larva. Cacingnya sendiri juga iya. Ya. Tapi sebenarnya kok cacing sendiri kan orang sebenarnya akan melihat ya, sehingga biasanya di remove bisa karena dia makroskopik. Freezing at temperatur
kurang dari 15 ya, dibekukan minus 20 derajat selama 5 hari, biasanya mereka semua akan inactivated. Pembuangan kotoran, penggunaan pupuk kandang yang smart ya, harus di-composting. Ya. Negara-negara Southeast Asia itu masih dianggap banyak prevalensi cacingnya. Oke, ini beberapa contoh cacing gilik, Trichinella spiralis, ya biasanya yang transmissible bentuknya larval kista, patogenesisnya bervariasi tergantung stage infeksinya, menyebabkan penyakit trichinosis, ya ini kurang darah, muscle ache, ya, pembengkakan dan demam, ya. Saya nggak tahu sekarang mungkin udah tidak seperti zaman dulu ya, waktu saya sekolah kecil rasanya mendengar orang kena cacingan tuh banyak. Mungkin sekarang tingkat sanitasi sudah lebih baik mungkin ya, walaupun anak-anak di Indonesia juga sudah diberi obat cacing dari kecil ya, karena takutnya kalau dia main-main di luar terinfeksi oleh telur cacing ya, bukan necessarily lewat makanan, tapi mungkin lewat tanah, lewat debu dan seterusnya ya. Nah, preventionnya adalah cooking dan freezing. Kalau untuk pangan biasanya cooking dan freezing itu effective enough ya, komersial. Tapi ini kalau Anda melihat suhu gini maksudnya adalah suhu terdingin ya. Jadi tidak berarti kita masukkan ke dalam air yang suhunya 58 tidak, tapi suhu terdingin the coldest point-nya harus mencapai 58. Jadi mungkin memasaknya sih mungkin sampai mendidih atau mendekati mendidih, tapi coldest point-nya mencapai, jadi titik yang terdingin itu mencapai 58. Itu biasanya efektif untuk menghilangkan larva cacing atau kista cacing. Yang lainnya juga ini sama juga ya, Anda bisa lihat. Jadi biasanya yang menyebabkan kita menganggap dia masuk ke dalam golongan mikrobiologis ya karena telur atau kistanya kecil. Karena sebenarnya kalau ada male-nya atau apa namanya si cacingnya itu sendiri bisa cukup panjang ya. Penyakitnya terjadi jika larva yang bermigrasi menetas ya dari egg yang dimakan, menyebabkan local damage in the intestine. Ascaris kayaknya di Indonesia juga masih cukup banyak. Transmisi preventionnya masih serupa ya, masih serupa. Semua urusannya adalah bagaimana memastikan tidak ada kontaminasi fekal, tadi pupuk kandang terutama, dan juga pemanasan. Ini sudah pernah kita singgung sebentar ya waktu itu di dalam awal ya. Anisakis pseudoterranova ini aktif invasif larvae biasanya 2 cm atau lebih. Definitive hostnya adalah marine animal ya, seals, walrus, yang kemudian ketika dia mengeluarkan kotorannya maka akan dimakan larvanya oleh ikan-ikan lainnya ya. Jadi food yang telah dihubungkan dengan anisakis ini ada beberapa ya, rockfish, herring, cod, salmon, squid, sushi juga pernah ada yang dihubungkan. Patogenisnya terjadi jika larva mempenetrasi dan menginvasi tisu. Penyakitnya kita sebut sebagai anisakiasis. Okay. Jadi kita mestinya mudah membunuhnya ya. Larva bisa dibunuh dengan pemasakan atau pembekuan. Ya, jadi, saya ingat ada isu lain yang disebut ya waktu itu kemungkinan dia alergenik atau bisa menjadi alergen. Itu faktor lain jadi ya karena isu keamanan yang lainnya. Tapi bahwa dia memang utamanya tadinya dikhawatirkan karena dia tumbuh dan bisa menyebabkan infeksi pada manusia. Kalau isunya alergen malah mungkin sudah mati pun masih bisa alergenik ya karena yang proteinnya bukan kemampuannya menginvasi. Oke. Ada flatworm atau tapeworm cacing pita ya. Ini Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocus. Ini incubation periodnya bisa berbulan-bulan atau tahun. Penyakitnya namanya hydatidosis, abdominal pain, abdominal tenderness, hepatomegali, ada pembesaran pada hepar, jaundice dan fever. Ya.
dapat ditransmisikan lewat makanan umumnya adalah raw vegetable atau air yang terkontaminasi dari kotoran anjing, kotoran serigala. Ini terjadi di negara lain ya. Jadi udah ada kasus di mana water yang terkontaminasi menyebabkan ini water di alam ya. Jadi orang mungkin minum air di alam yang ternyata mengandung kotoran atau tercemar oleh kotoran anjing, bukan manusia. Kalau manusia di luar negeri sana biasanya tidak akan buang air di sungai atau water source ya, tapi hewan kan nggak tahu ya, jadi mereka ternyata bisa menularkan Echinococcus ini. Oke. Pasteurella hepatica ini di Indonesia cukup prevalen. Saya lupa daerah mana saya yang endemik, kalau ada yang tahu boleh share. Tapi saya ingat waktu itu, waktu Idul Adha, mereka menyembelih dan menemukan hati sapinya penuh dengan cacing ya. Nah ini kalau pada manusia, kalau terkena juga bisa mengalami sakit yang sama dan ya tadi dia bisa numpang, dia kan parasit di dalam tubuh kita ya. Dia sih nggak pengen keluar sebenarnya dari tubuh kita kalau bisa. Oke, ini yang lainnya Opisthorhis. Ini juga pada fish juga raw or undercooked fish ini utamanya di daerah-daerah Vietnam di mana mereka suka makan raw fish. Ya, jadi memang fishnya dimakan raw. Ya, jadi makanan yang mereka makan raw sehingga ya larva cacing atau telur cacingnya pasti belum mati gitu kalau daerahnya atau tempat pertumbuhan si ikan tadi tercemar oleh cacing ini. Ini penyakitnya yang disebabkan oleh cacing ya. Jadi cacing ini menjadi permasalahan besar karena biasanya hubungannya dengan absorpsi makanan juga. Karena bersaing kita kan jadi punya kebun binatang dalam tubuh kita yang juga makan makanan kita. Pada anak-anak makanya di Indonesia biasanya anak-anak disuruh makan obat cacing kalau dia kekurusan atau karena dikhawatirkan makanannya kalah direbut oleh si cacing. Oke, ada lagi Paragonimus westermani, ini menyebabkan gangguan pada lung, ya, simptomnya batuk jadi ke arah respiratori, jadi dampaknya macam-macam ternyata cacing ini, walaupun mungkin kejadiannya mungkin tidak terlalu banyak. Oke, ini raw undercooked crab or crayfish. Ini juga sama, ini juga yang banyak di Vietnam, mereka mengkonsumsi undercooked food atau di cooknya atau bukan di cook, di prepare-nya dikasih cuka saja. Jadi mungkin tidak cukup untuk membunuh kistanya atau larvanya atau egg-nya. Saya mendengar, tapi saya nggak tahu persis, ada teman-teman di daerah Sumatera Utara sana yang punya tradisi juga makan ikan yang tidak matang ya, tapi dengan dimasak dengan diolah dengan cuka. Nah, itu juga pasti makanan yang cukup rentan atau sensitif. Kalau ada yang tahu tentang makanan tersebut, tolong share lagi. Saya pernah di-share. Kita biasa makan katanya fish yang tidak dimasak. Jadi ada resiko lah kalau kita makan yang mentah tadi. Oke. Yang lainnya masih banyak ya, silakan boleh dibaca. Boleh. Saya tidak ingin Anda menghafalkan ini, nggak perlu mungkin. Tapi kalau Anda punya interest atau nantinya misalnya ingin menulis tentang ini, paling nggak Anda punya pengantar sedikit tentang cacing ada di pangan ya. Jadi kalau kita bicara cacing di pangan, generally bukan kita worry cacingnya ada di makanan, karena kalau cacingnya bisa terlihat oleh visual ya, oleh mata, tapi lebih ke struktur mikroskopisnya. Oke, ini terakhir, slide saya terakhir menunjukkan saja ada beberapa parasit yang bisa ditularkan lewat tangan, ya, karena saya kayak cacing juga banyak yang tidak harus lewat tangan ya, bisa kontak person to person mungkin lewat feses ya. Ini beberapa yang sudah ditabulasi lewat minuman. Ya. Mungkin Anda sudah sering mendengar Entamuba histolytica, ini menyebabkan disenteri amuba ya. Beda dengan Shigella dysenteriae yang disebut sebagai disenteri bakterial ya. Kalau ini disenteri karena amuba.
Giardia lamblia, dan lain-lainnya. Silakan baca, saya tidak berinisiat bahwa ini akan menjadi bagian yang sangat penting karena memang saya tidak bisa memberikan dalam waktu yang alokasi waktu lebih lama. Kalau Anda tertarik saja, nanti mungkin saya bisa postkan beberapa, atau Anda bisa mencari sendiri literatur, karena banyak sih literatur, tapi karena saya tidak pernah penelitian ini, fasilitasnya juga belum ada. Kita tidak banyak bisa penelitian virus, belum pernah. Ya, penelitian virus di pangan itu kita nggak pernah. Protozoa apalagi, demikian juga cacing ya. Jadi memang nggak ditarget untuk kajian yang mendalam. Jadi kalau Anda punya interest, silakan saja membaca literatur lainnya. Oke, saya akhiri. Tadi virus sudah sempat diskusi sedikit atau belum ya? Belum ya. Jadi tadi kita diskusikan yang banyak tadi ngomong ketika prion banyak diskusi. Masih ada 10 menitan. Kita bisa diskusikan tentang virus, tentang protozoa, dan cacing ya, walaupun mungkin tadi memang apa yang saya sampaikan mungkin tidak terlalu banyak. Bu, Any topic to be discussed? mau Siap, tanya Bu. Bu, Ada yang mau saya kalau diskusi saya tadi. mah Ini siapa ini? Sorry, suaranya ada 2 orang, jadi yang mana dulu? mangga Bang, mangga. Gak apa-apa, kamu duluan, silakan. Ya udah, ini Bu mau tanya. Namanya siapa ini? Ini Oh, nggak saya ada namanya. Azam Bu. Oh ya namanya iya. Namanya nggak ada soalnya, jadi saya nggak tahu itu siapa. Iya, Itu kalau yang mana? makan sushi, sashimi gitu, ikannya bagaimana Bu untuk bisa sampai kita makan? Kan ada yang mentah juga Bu. Nah, berarti dia harus berasal dari tempat yang mestinya tidak tercemar oleh kotoran manusia kalau mau. Kalau dari segi bakteri mungkin sama saja sih, bakteri juga. Saya punya 2 publikasi tentang sushi. Kalau Anda mau Google bisa dicari. Ya. Kebetulan mahasiswa saya S3 kemarin melakukan risk assessment untuk Listeria khususnya, monocytogenes, tapi dia melakukan screening awalnya mengecek adanya beberapa patogen di situ. Ada Salmonella, ada Bacillus cereus, Staph aureus, Listeria. Tapi risk assessment-nya sendiri malah belum publish itu dengan Listeria. Nah tadi saya bilang, kita belum mampu kalau mau penelitian virus di situ ya. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, ya berarti prevention-nya di mana? Ya berarti sejak penanamannya. Oke. Untuk protozoa mungkin freezing karena kan banyak kan raw mat itu di freeze ya. Biasanya kan kayak tuna kita itu kan kebanyakan imported, salmon banyak imported dan itu frozen. Jadi mungkin kekhawatiran tentang protozoa mungkin bisa, atau cacing tadi bisa minimal kalau dia melalui freezing yang cukup panjang 5 hari lebih, dan pasti kalau dalam transportasi mungkin itu. Virus agak berbeda karena virus lebih tahan ya. Berarti subjek untuk dipastikan bahwa tidak ada kontaminasi. Sebetulnya selama dia tidak tercemar oleh fekal material di dalam sebenarnya kayak salmon itu kan dari laut dalam ya, mestinya kan jauh dari fekal mestinya. Berarti permasalahannya adalah lebih ke bagaimana handlingnya sejak panen ya di dalam kapal, bagaimana penyimpanannya, penyiapannya ya. Karena memang kalau kita makan raw ya kayak tadi mau makan sayur raw boleh aja, tetapi memang risikonya lebih tinggi. Nah, untuk mengurangi risiko ya berarti preventif. Nah, preventifnya bagaimana? Sebetulnya ini semua virus, cacing, protozoa itu sumbernya satu, fekal. Jadi bagaimana caranya supaya tempat tumbuhnya tidak dicemari fekal? Ya, mungkin saya ceritakan ya waktu itu ya, kalau kita di luar kadang-kadang sungai itu begitu ada E. coli, dia parameter dia juga ukur virus, kebanyakan kemahalan. Tapi kalau ada E. coli, udah ada tanda-tanda tinja, ya udah diumumkan, jangan berenang di sini. Nah, termasuk mereka kenapa begitu kan mereka mau memastikan bahwa ikan-ikan atau ada hewan di sana juga nanti tidak membawa E. coli atau virus, karena mereka nggak akan mengukur virus.
Oke, sorry saya balik lagi. Jadi gitu Mas Azam, jadi kalau saya produser sushi, ya saya pasti akan memastikan sources saya bagus. Saya tahu mungkin less of problem untuk virus, untuk apa namanya, protozoa atau helminth kalau itu frozen. Permasalahannya bakteri. Nah, bakteri berarti harus dijaga juga orangnya, peralatannya ya. Waktu itu kita melakukan kajian karena kita juga concern sebetulnya gimana sih apa namanya chance-nya Apa sushi sih yang itu? kita makan ya. Kita waktu itu mahasiswa saya bekerja dengan mungkin 200-an sampel yang diambil dari Jabodetabek area ya. Anda bisa lihat di sana datanya. Kita ketemu sih listeria tapi kecil relatif, ketemu juga salmonella juga kecil. Kayaknya nggak ada yang terlalu besar, tetapi memang ada risk di sana. Hanya kan untungnya nah kembali, untungnya umumnya kalau kita hitung rata-rata orang Indonesia makan, sushi kan nggak banyak. Jadi, exposure-nya kecil. Kecuali kalau Azam suka banget makan sushi, dia mungkin masuk percentile yang spesifik ya, dia worst case scenario, "Tiap hari saya makan sushi, Bu." Nah, ini berarti mungkin ketemunya lebih sering, maka mungkin, ketemu sama bakteri atau yang lain lebih sering. Berarti kalau makan mentah, brace yourself ya, Bu. Yap. Ya kalau betul ya, sebetulnya mereka kan, dari kajian kita sebetulnya mereka, dari segi SOP-nya relatif bagus-bagus sih sebetulnya ya. Dan karena orang Indonesia makan sushi juga dikit loh. Berapa piring kalian makan sushi? Karena saya tahu waktu di Jepang orang-orang kalau makan sushi piringan itu 12 piring gitu kan. Kalau kalian mungkin makan paling 5 kali ya. Jadi memang porsinya pun tidak terlalu besar ternyata. 5 piring itu kira-kira 10 potong. Soalnya habis makan sushi masih makan nasi sama ini lagi. Jadi makanya nggak banyak kali. Tapi anything raw, resiko mikrobiologis tentu saja ada. Itu aja sih. Nah, tinggal apakah kita bisa memprevent. Nah, makanya kalau Anda lihat KKP itu mewajibkan produsen ikan untuk HACCP. Wajib itu. Karena apa? Karena mereka menjual, kan banyak tuh yang membekukan lalu dikirim untuk di sushi di negara lain kan. Jadi mereka harus pastikan bahwa prevention-nya, jadi bukan testingnya. Kalau dites nggak mungkin dites semua soalnya. Kalau kita punya produk banyak banget yang dites paling berapa sih? Ya, tapi dengan pencegahannya yang in place, kita menggunakan biasanya HACCP, pemastian bahwa titik-titik kritisnya terkendali, maka orang yang membeli merasa punya assurance, punya jaminan bahwa tidak atau peluangnya untuk mengandung patogen rendah sekali. Ada Ya, Bu. lagi? Makasih, Bu. Oke. Minggu depan kita ketemu offline ya. Betul ya? Baik, Bu. Ya, kita ketemu offline di kelas dan Anda akan presentasi ada, saya ingat 3 grup ya, betul ya? Iya Bu, ada 3 kelompok. Oke. Dan tolong disubmit sebelumnya sesuai dengan panduan sehingga saya bisa melihat dulu sebelumnya, kemudian Anda akan gantian presentasi, gantian menjadi challenger sehingga saya ingin tahu sekarang kalau ini kan kebanyakan saya ngomong nih, nanti Anda bisa share, yang lainnya bisa belajar dari temannya juga. Boleh diingatkan lagi topiknya apa aja? Grup 1 kok topiknya apa? Sebentar. Kelompok 1 itu dapatnya kelompok 1 itu salmonella. Oke. Kelompok 2 norovirus. Oke. Sama kelompok 3 Campylobacter. Oke. Oh, nggak ada yang ambil protozoa ya? Oke deh. Baik, kalau begitu masih ada lagi? Boleh, Prof. Saya nanya, Prof. Boleh, silakan.
Izin Prof, dari minggu pertama sampai kita minggu ke-5 ini Prof ya, kita sudah banyak mempelajari tentang rata-rata diare ya Prof ya gejalanya Prof. Apakah dari semua tadi mikrobiologi yang kita sudah pelajari nih, mulai dari salmonella sampai yang terakhir ini cacing, parasit ini, apakah kita bisa membedakan secara spesifik itu melalui gejala seperti itu tuh Prof? Oke. Dari setiap mikrobiologis patogen yang Baik, mungkin susah itu kalau kita patokannya pada diare. Biasanya kita cari yang spesifik kayak Kempi, biasanya ada fevernya. Jadi diare basicnya pasti kan ada tuh. Kemudian pada EHEC, biasanya diare berdarah, Shigella, ada mucus. Nah itu bisa menjadi kajian gejala awal. Tapi kan untuk menetapkan penyebabnya apa tidak cukup itu. Termasuk waktu inkubasi. Waktu inkubasi kan ditanyakan pasti atau disusun. Kalau investigasi kita susun sakitnya mulai jam berapa, makannya kapan dan seterusnya. Lalu ada juga penghitungan yang disebut sebagai food specific attack rate. Jadi misalnya kan kadang-kadang kan kalau dalam pesta kan mungkin Mas Dito nggak cuma makan satu makanan kan, makan ABC gitu ya. Nah, seluruh yang hadir di situ juga makan ABC, ada yang AB doang, ada yang C doang, ada yang A doang, ada yang X, Y. Pokoknya kombinasi itu kita biasanya ukur juga. Jadi ini dari perspektif gejala itu dicatat. Kedua, dari perspektif pangannya kita hitung juga mana yang attack rate-nya paling tinggi. Misalnya dari 20 orang yang makan A, itu 19 sakit. Sementara ada 40 orang makan B, ternyata yang sakit cuma 1. Nah, ini kan attack rate-nya yang A tadi lebih tinggi. Jadi nanti kita deduksi makanannya ini. Kalau kita udah bisa deduksi gejala makanan, kita mulai mikir, kira-kira patogen apa ya yang paling dekat dengan gejala tadi. Katakanlah patogennya, oh kalau gitu mungkin either Kampi atau EHEC atau apa. Nah, baru kita cari bakterinya. Jadi kalau dari gejala saja akan sulit. Tetapi apakah mungkin orang akhirnya menyimpulkan dari gejala saja? Kadang bisa. Karena apa? Misalnya sampelnya nggak ada, misalnya. Jadi akhirnya mereka ya dari gejala tadi, oke. Jadi biasanya mereka yang investigasi kan punya list. Sudah ada sih sebetulnya listnya. Gejala apa saja, inkubasi apa saja, dari situ bisa dideduksi, ada panduannya di Kemenkes juga punya, Badan punya, nanti dia bisa mendeduksi kira-kira ini yang paling dekat apa. Nah tentu saja kalau nggak ada bukti konfirmasi bakterinya, ya paling dia akan mengatakan presumtif, dugaan. Diduga, oh kayaknya kok makanannya kok pantesnya, makanannya bisa tahu apa yang dimakan. Oh ini kayaknya kemudian makanan yang olahan, yang mungkin tadi ditangani dengan tidak baik, gejalanya kok mirip dengan sekarang kita belum belajar Staphylococcus ya. Let's start something else. Gejalanya mirip dengan, saya belum ngomong Staphylococcus nanti dengan Bu Harsi. Jadi katakanlah, mirip dengan Salmonella, less of Shigella, di mana Shigella itu kan harusnya ada mucus, ada darah. Nah, mungkin kemudian disimpulkan tanpa bukti kuat diduga itu. Kalau ada bukti kuat, lebih baik lagi kalau misalnya pangannya diuji. Salmonellanya ada enggak? Pada kliniknya diuji, ada salmonella enggak? Bahkan harusnya enggak cukup di situ. Salmonellanya jenis apa supaya kita bisa match. Jadi investigasi adalah satu tools tersendiri yang bisa itu bahkan S2-nya ada itu FETP di UGM dan di UI ya untuk belajar epidemiologi. Nah, itu tentu saja di sana tidak hanya untuk makanan ya, untuk penyakit apa saja. Tapi kalau ditanya diare saja bisa nggak kita bedakan, agak sulit banget ya, terlalu itu gejala yang sangat generik. Ya. Tadi kan atau di mana ya saya pernah tunjukin yang dikaji oleh WHO kan 4 jenis. Diare itu listnya paling panjang karena penyebabnya bisa segala rupa, bisa menghasilkan diare. Nanti kalau ikutannya adalah misalnya invasi, ada kerusakan pada usus atau ada bakteremia, nah kemudian kita bisa mereduksi. Investigasi itu kayak investigasi crime, kalau suka nonton CSI, mirip tuh. Jadi sebetulnya kan ketika kita tahu orang bergejala dan seterusnya, kita punya pool kemungkinan. Tapi nanti bisa dieliminasi satu-satu dari, kayaknya nggak mungkin ya makanan ini jarang terkait dengan patogen si A, kita drop si A dan seterusnya sampai
harapannya waktu nguji itu udah tinggal dikit karena resource juga terlalu banyak kalau masih harus nguji 10 patogen misalnya. Benar-benar saya menjawab. Oke, saya lupa tadi kita belum bicara Terima kasih. Staphylococcus. Ya, nanti kalau sudah selesai presentasi, kemudian Bu Harsi akan membicarakan apa namanya gram positif ya. Oke. Jadi sampai ketemu ke depan dengan presentasi Anda. Baik, saya tutup ya. Yang lain Iya, Bu. komponen tadi cuma ada Azam, Iksan dan Mas Dito nih yang tanya. Yang lain Awatahana tadi ya. Yang lain kok diem. Mudah-mudahan mendengarkan dan ikut berpikir juga ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.